Karena ternyata yang motong video saya itu bukan dari pelajaran yang belajarnya itu dari latar belakang agama. Itu alumni teknik industri. Ini saya punya skripsinya. Alumni UII masuk di UII. Ya, kemudian 27 Februari 2007 itu sidang skripsi. Ini jurusan teknik industri masih ada nih, tugas akhirnya di saya. Tulis catatannya. Lalu pulang ke daerahnya, saya nggak usah sebut, jadi PNS. Itu di PNS, ayahnya kan juga suka ngajar, suka berkhutbah, ikut-ikut khutbah dan sebagainya. Lalu umrah 2010 pulang dapat tugas belajar ke Saudi, ya, di King Saud University. Nah, di King Saud ini bukan jurusan agama, engineering juga. Jadi nggak semua yang ke Saudi misalnya, atau yang ke UIA atau ke Libya misalnya saja belajar agama, belum tentu. Ya, teman saya dulu ada, ya, alumni pertama pesantren saya itu ke Saudi, di kampus yang sama jurusannya pertanian dan perkebunan. Pulang ke Garut, ke daerahnya ke Garut, diminta ngajar tafsir, cerita ke saya. Maka saya jelaskannya tafsir kurma Ustadz, katanya. Tapi ngambil kitab ya kan, karena masyarakat nggak bisa taunya bahasa Arab, jelaskan tafsir kurma kan dekat ke Nabi gitu. Ya diambil kitabnya pakai bahasa Arab, penjelasannya teknik berkebun. Jadi masalah gitu. Ya kan, ini problemnya. Kalau menghafal Quran sampai hafal, alhamdulillah. Kita pun murid-murid banyak, ini murid saya ini bersanad semua. Maaf Bapak Ibu sekalian, murid kami yang khusus yang belajar itu belajar hadis pun pakai sanad. Nggak bisa begini, innamal a'malu binniyat, nggak bisa. Dari siapa terima, kitab mana, dari siapa sampai ke Nabi. Itu belajarnya. Nah sekarang kita menyampaikan ini, kemudian disoal yang nyoal kita alumni teknik industri, kan nggak nyambung. Nah, ini kan problem. Tapi kan jadi ustad. Nah itulah hasilnya gitu. Ini masalah. Saya itu membahas bukan karena ini siapa. Kasihan masyarakat tuh, terutama yang hijrah, pengen belajar, ketemunya yang begini. Kan jadi masalah gitu. Bagi saya nggak ngaruh. Saya itu tidak terlalu, maaf ya, tidak terlalu berkepentingan. Anda mau datang mau tidak nggak ada masalah. Ada orang nggak ada masalah. Ada satu orang yang ngaji cuma anak saya, alhamdulillah nggak ada masalah. Ya, antum kalaupun mau ngaji dengan siapapun silahkan. Kan saya sering rekomendasikan ngaji dengan si fulan, di Al-Azhar ada siapa aja, ikuti. Jangan lihat siapa, ambil kalau baiknya ada, ambil, mendekatkan pada Allah, pada Rasul, ambil. Kalau tidak sepakat jangan mencela. Ini pun jangan dicela. Nggak boleh begitu. Dan saya tidak tersinggung kok, nggak apa-apa. Ya, kan hisabnya di hadapan Allah nanti saat kembali. Ada yang menyebut Adi Hidayat dicoret mukanya Yahudi. Wah, ini Ruwaibidah dan sebagainya. Enggak apa-apa. Nanti saat kembali pada Allah masing-masing dibuktikan. Ya, biasa saja. Justru kita itu kalau dicela itu berarti sesuai fitrah. Fitrahnya kan begitu, pasti dicela kan? Allah dicela, malaikat dicela, Rasul dicela, ulama dicela. Adi Hidayat itu siapa gitu? Masa nggak mau dicela? Ya kan? Paham nggak sampai situ? Nah, jadi tapi kita tidak boleh mencela. Antum pun jangan mencela. Nggak boleh. Ya, jangan menjatuhkan orang, enggak boleh. Ustadz itu jangan dicela. Mungkin ada kelebihannya, ada baiknya, ada segmennya yang bisa belajar dekat dengan Allah di situ. Itu yang terbaik, itu begitu. Paham sampai sini? Saya pernah mengatakan kalau Anda belajar dengan saya dan ilmunya hanya digunakan mencela orang lain, saya tidak mengakui Anda sebagai murid. Betapapun orang itu mencela saya, biarkan saja. Nanti saat kembali pada Allah ada hisabnya masing-masing. Ya, saya bukan pengagum hukum positif dalam arti begini, jangan dipotong lagi nih. Pasti. Dalam arti sedikit-sedikit perkarakan, tidak, bukan. Kecuali kalau udah masalah Quran, masalah Allah, masalah Rasul, baru saya turun. Kalau cuma Adi Hidayat ngapain? Itu kan kalau hukum positif kena semua tuh. Ya kan? Pencemaran nama baik, fitnah, apa, kena semua. Pasalnya pun lengkap itu, bisa 6 tahun penjaranya. Ya, tapi kan untuk apa? Masa muslim satu dengan muslim yang lain bersaudara kok menjatuhkan orang? Kan tidak boleh begitu, tidak boleh. Ya, paham sampai sini? Nah dari sini ketika turun ayat tadi wasyu'ara ayat 224 khususnya, ya sampai ke ayat 225-nya, sebelum masuk 226 khususnya 227 khususnya, itu datanglah para musisi, bahasa sekarang nih. Bahasa sekarang. Kalau terjemah bahasa Indonesia para penyair, kalau bahasa Arab aslinya para syu'ara yang memang mereka itu sudah masuk Islam. Bahkan mereka banyak hijrah ke Habasyah. Ada di sekitaran Nabi, sering membela Nabi. Kalau Nabi dituduh, direndahkan, dicela, turun Hasan bin Thabit, bikin syair membela. Kalau dihantam Nabi, turun Abdullah bin Rawaha, balik membela. Turun Ka'ab bin Malik, balik membela.
Mereka datang ke Nabi, ya Rasulullah, Anda kan tahu Allah Maha mengetahui profesi kami ini apa. Kami kan sama dengan mereka profesinya. Sedangkan Quran turun ayat celaan, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, banyak penyimpangan dari para musisi itu. Alam taro annahum fi kulli wadi yahimun. Kenapa enggak kamu perhatikan kadang pekerjaan mereka sia-sia. Datang cari inspirasi dulu ya, turun ke lembah macam-macam, lupa dengan keluarga, lupa dengan adab, lupa macam-macam. Yang penting dapat lirik, dapat inspirasi. Tuh, apalagi kalau pakai alat. Kalau musisi sudah pakai alat, pakai macam-macam yang tadi itu, dibawanya ke khamriyat. Udah pasti tuh, kalau sudah pasti mabuk, pasti zina. Dulu begitu jahiliyah, saya tidak bahas yang sekarang ya. Bahas yang dulu. Kalau musisi dulu sudah bahas pakai lagu, pakai alat, pakai macam-macam ma'azif, dan kumpul-kumpul, itu sudah pasti. Minum-minum itu pasti. Zina itu pasti. Makanya disebut malahi. Turunlah hadis Nabi. Ya, akan ada orang yang menghalalkan sutra. Pernah dengar itu? Ya, kemudian ma'azif, ujungnya ma'azif. Apa itu ma'azif? Alat-alat musik yang melalaikan yang malahi. Makanya tafsirnya al-malahi gitu. Ditafsirkan ke situ, itu gabungan satu konteks, satu gabungan. Ya, harir itu kan diharamkan, laki-laki nggak boleh pakai sutra, gitu kan? Kemudian ma'azif, kok bisa digabungkan ke situ? Zina kan jelas haram, itu dosa besar. Zina itu dosa besar. Kok bisa Nabi menyampaikan akan ada yang menghalalkan zinanya halal, ya kan? Kemudian apalagi pakai sutranya halal. Kemudian ma'azif, alat-alat musik nyanyian digabungkan, itu wawunya tafrik atau ma'iyah? Tanya dulu tuh. Kalau tafrik bedakan satu-satu, ketika dibedakan hukumnya beda. Kok bisa dosa yang ini disamakan dengan zina? Zina itu kan kabair. Sedangkan musik, ulama yang mengharamkan pun itu haramnya haram sogoir. Kok bisa digabungkan? Maka ulama menyimpulkan disatukan nih, maksudnya nyatu. Apa maksudnya nyatu itu? Kalau orang sudah datang ke satu tempat yang di situ ada alat-alatnya sambil berkumpul perempuan dan sebagainya, pakai pakaiannya bagus, mabuk-mabuk, kumpullah tiga itu. Ya kalau sekarang maaf ke diskotik tuh, yang nyanyi-nyanyi lagu-lagu dan sebagainya, kumpul semua kan. Pakaiannya kan nggak mungkin pakai pakaian baju koko begini. Ya pakaiannya pasti aneh-aneh. Datang ke situ pakaian perlente, gitu kan. Lalu lenga-lenga macam-macam lah gitu ya. Musik kan ada kan. Udah itu kan zina. Benar nggak hadisnya? Benar, dan marak sekarang itu maksudnya. Saya belum bicara sanad loh. Ini di Al-Bukhari, betul. Antum ngaji sampai tamat nggak sanadnya? Itu mu'allaq atau musannad? Begitu cara ngajinya, ternyata mu'allaq. Mu'allaq itu ada rawi yang terputus, nggak nyambung. Ibnu Hajar menyambungkan itu, mencari 15 rawi, tetap tidak ketemu satu. Nah saya sampai situ ngajinya. Di kitab mana ditemukan nih kitab ini nih? Fiqhul ghina wal musiqa fi dhawil Quran was sunnah. Fikih lagu dan musik dalam timbangan Quran dan sunnah, lengkap di sini disampaikan. Cuma mau baca nggak? 222 halaman lebih sampai dalilnya. Nah maka ketika situasi ini ada, Nabi mengatakan haram, ini haram. Yang tadi sahabat-sahabat Nabi itu ngeluh, gimana kami statusnya ya Rasulullah? Muncullah ayat 227, illal ladzina amanu, kecuali para musisi yang beriman. Musisi itu bahasa sekarang yang saya sampaikan. Kecuali yang beriman, beramal soleh, wadzakarullah, ingat Allah, wantasara min ba'di ma dzulimu, menolong agama dan sebagainya. Itu dibenarkan oleh Quran yang bilang Allah, bukan Adi Hidayat. Gitu. Maka di copy paste jadi nasyid-nasyid. Wantasaru itu siapa di antara mereka? Yang hamasah, yang membela Nabi dalam parade perang. Ada defile itu. Defile itu ada lagunya, ada iramanya, ada himne. Lagu kebangsaan itu, siapa yang berani bilang lagu kebangsaan bid'ah haram itu? Ayo coba. Coba bisa nggak berfatwa? Indonesia Raya haram hukumnya. Ayo bicara coba. Berani ya? Konsisten dong.